Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian. Udah kelihatan nggih, Bapak, Ibu? Baik, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, perkenalkan saya Bu Lina. Mohon izin untuk menjelaskan apa secara sekilas tentang proyek Islam dan Keilmuan Prodi. Proyek ini merupakan bagian terakhir dari ending dari mata kuliah Islam dan Iptek. Jadi kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kan ada mata kuliah AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Karena Unisa adalah bagian dari kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, maka ruhnya melalui mata kuliah AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Itu ada 4 AIK di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, yang pertama itu kemanusiaan dan keimanan, kemudian ibadah, akhlak, muamalah, yang ketiga kemuhammadiyahan, keaisyaan, dan yang keempat Islam dan Iptek. Nah, luaran mata kuliah Islam Iptek atau bagian terakhir dari kegiatan perkuliahan ini proyek Islam dan Keilmuan Prodi. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, perlu kami informasikan bahwa proyek ini memang baru kali ini ya. Kalau sebelumnya itu adalah proyek lingkungan ya Bu Islam ya. Jadi namanya proyek lingkungan. Jadi semua menanam kayak gitu. Nah, berdasarkan masukan dari kemarin itu bahwa untuk tahun ini proyeknya itu mengamalkan keilmuan masing-masing. Gitu ceritanya begitu. Kemudian di sini, nah, jadi desainnya itu harapannya nanti proyek ini akan memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa, bagi PCM, PCA, PRM, PRA maupun dosen prodi gitu ya. Nah, jadi ini nanti melibatkan PCM, PCA, PRM, PRA. Adapun data yang kami miliki sampai saat ini itu baru data PCA se-DIY. Adapun data PCM itu kami adanya baru data yang lama. Jadi kami tidak bisa ngutak-ngutik. Jadi kami memang baru memanfaatkan sepenuhnya data PCA se-DIY yang kami peroleh dari pimpinan wilayah Aisyah. Adapun program itu nanti dilakukan di PRA, ternyata kan kami belum ada datanya, nama maupun kontak personnya, sehingga untuk mendapatkan nama dan nomor ketua maupun sekretaris PRA kami menghubungi PCA, begitu. Kalau dari PRM Banyuraden karena saya sudah kenal, jadi saya langsung berikan. Nonton Pak, begitu ya. Kalau untuk takmir masjid ini karena terkait kemarin tuh proyeknya dilakukan oleh mahasiswa FST, Fakultas Sains dan Teknologi, begitu ya. Baik, begitu ya. Ini ada dosen prodi. Nah, apa target yang hendak dicapai? Yang pertama, bagi mahasiswa itu dapat menunaikan proyeknya, dan yang kedua adalah terlatih secara keilmuan. Kebetulan pada semester ini saya diajak Bu Islam untuk pegang kelas FST, Fakultas Sains dan Teknologi, yang di situ terdiri dari 3 prodi, baik itu teknologi informasi, bioteknologi maupun arsitektur. Sehingga kemarin pengembangan keilmuannya adalah mahasiswa berkontribusi untuk ikut mewujudkan masjid makmur memakmurkan. Ini amanah muktamar kan ke sana ya, masjid makmur memakmurkan, begitu. Sehingga yang didesain adalah bagaimana mahasiswa prodi, baik itu dari TI, teknologi informasi, bioteknologi maupun arsitektur, itu berkontribusi untuk mewujudkan masjid makmur memakmurkan. Nah, sesuai keilmuan mereka. Sehingga nanti di desain mereka nanti yang seperti disebutkan Bu Islam tadi. Jadi misalnya dari biotek itu bagaimana mereka ikut berkontribusi, misalnya membuat lantai masjid ya, membersihkan kerak lantai masjid itu dengan belimbing wuluh. Nah, itu yang tahu kan mereka. Itu. Ini hal menarik, itu memang baru pertama ini ya kita diskusikan di kelas itu, dan menarik sekali gitu ya. Sehingga kami memang mengajak Bapak Ibu semua, baik dari PCM, PCA, PRM, PRA maupun dari takmir masjid. Nah, itu ya, gitu. Nah, target yang hendak dicapai dengan PCM, PCA, PRM, PRA ini ada
kemitraan persyarikatan ya, baik dari kampus Universitas Aisyah Yogyakarta gitu ya, dengan cabang Muhammadiyah Aisyah maupun ranting Muhammadiyah ranting Aisyah gitu ya. Kemudian yang kedua, promosi dan bersama mengembangkan Unisa Yogyakarta. Artinya kita semua kan saling take and give gitu loh, membutuhkan saling memberi dan saling menguatkan, saling menyempurnakan. Mahasiswa membutuhkan PJM, PRM ya, PRA kan juga membutuhkan kami. Ya, kan gitu ya. Kira-kira gitu agar bisa saling bersinergi. Kemudian bagi dosen itu harapannya adalah terjalin ukhuwah dengan Muhammadiyah Aisyah. Jadi para dosen itu juga apa ya, menjadi lebih care, lebih deket lah gitu dengan BRM, BRA, PCM, PCA gitu nah. Berikutnya adalah turut berkontribusi mengembangkan cabang ranting Masjid Muhammadiyah di domisilinya masing-masing. Kira-kira harapannya begitu. Kemudian harapannya nanti gitu ya, bagi mahasiswa siap bekerja dengan keilmuannya. Jadi nanti lulus itu mereka udah punya bayangan gitu loh. Saya pulang di Muhammadiyah tempat saya itu kok ada begini ya. Masjid tempat saya itu kok sepi ya. Nah gitu ya. Masjid saya di tempat saya itu kok kamar mandinya kok kotor. Nah, saya harus bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Kalau bagi PCM, PCA, PRM, PRA itu dalam rangka ya kami memberikan dukungan agar untuk pencapaian cabang ranting Masjid Award karena Muhammadiyah PP Muhammadiyah melalui LPJRPM itu setiap tahun selalu menyelenggarakan CRM Award gitu ya untuk menjadi unggul. Jadi amanah Muktamar ke-48 kan bagaimana agar cabang itu bertambah, ranting bertambah, masjid makmur memakmurkan. Nah, upaya ke sana kan perlu digarap bareng-bareng gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian bagi dosen ini agar ada kemudahan jalan untuk setor laporan keaktifan persyarikatan. Nah, itu sudah sangat jelas gitu ya. Gitu. Kemudian begini bentuknya. Ini mahasiswa ya melakukan, dosen dan tendik ini di dalam internal ya. Programnya kita garap, kita godok di sana ya. Ini kemudian ini mewakili Unisa, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, ini selanjutnya akan memberikan kebermanfaatan bagi Muhammadiyah Aisyah dalam skala yang lebih luas. Agar begitu. Ini dia kalau di Muhammadiyah diselenggarakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, yaitu upaya untuk memastikan Masjid Muhammadiyah itu dikelola dengan baik. Nah, tentu jalan ke sana itu kan step by step, tahap demi tahap, dan itu perlu dukungan banyak pihak. Maka Unisa Yogyakarta melalui desain proyek ini berusaha bergerak ke sana. Sehingga memang kemarin mahasiswa sempat bertanya, Bu, apa kami harus membangun? Karena kami minta secara detail. Kalau kalian mengusulkan mahasiswa misalnya mau bikin kafe gitu ya di masjid itu biar masjidnya itu ramai diminati oleh muda-mudi gitu ya. Itu memang kami minta untuk mereng-reng ya, mendesain apa saja yang dibutuhkan, biayanya berapa itu semua harus disetor. Karena itu persoalan siapa yang akan menindaklanjuti nanti itu soal nanti gitu kan. Yang penting sekarang sudah ada gambarannya gitu loh. Kan istilahnya kita gayuh rezekine Gusti Allah itu ya kita siapkan semuanya, persoalan nanti gimana ya sudah nanti gitu ya. Mahasiswa sekarang sosialisasi dulu bergerak gitu. Nah, ini dia. Kalau ini kan kemarin dari FST, jadi yang dicantumkan di sini kriteria Masjid Makmur Memakmurkan hasil Rakernas LPJRPM tahun 2023. Ya, di antaranya ini ada wakaf milik resmi Muhammadiyah, SK Takmir oleh Persyarikatan, amaliyah ibadah sesuai keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, identitas masjid dikelola Muhammadiyah, IMB resmi sebagai tempat ibadah, kajian Al-Islam kemuhammadian rutin, menyelenggarakan dakwah digital, makmur jumlah jamaah di atas 30 untuk ibadah rutin, mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan penyantunan sosial, ramah lingkungan, aman, bersih, efisien, pemanfaatan energi, ramah difabel dan lansia, mempunyai program pemberdayaan remaja masjid, integrasi pengelolaan keuangan masjid oleh Lazismu, ramah anak, memiliki imam, muadzin, dan marbot tetap yang memenuhi kriteria. Ini kan ada 15 kriterianya itu. Artinya kan untuk mencapai itu semua,
Kita perlu step by step. Itulah sebabnya kami pada malam hari ini tuh mengundang bapak-bapak ketua takmir Masjid Muhammadiyah tempat mahasiswa akan melakukan proyek gitu ya. Karena mahasiswa juga cilik hati. Bu, gimana gimana? Udah kita kumpulkan aja Bu gitu ya. Semua biar kita sama-sama punya satu visi ya, punya pemahaman yang sama gitu ya. Nah, mahasiswa itu kami bekali, udah silakan kalian pilih satu item ini di sini. Apa yang kalian pilih, kemudian programnya itu apa? Nah, misalnya ada mahasiswa kemarin yang memilih di sini, Bu, kami pemberdayaan ekonomi dan penyantunan sosial. Caranya dengan apa? Dengan bikin kafe. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting kalian persiapkan, nanti dipresentasikan, dikomunikasikan dengan takmir. Nah, ya kira-kira begitulah gitu ya. Nanti kita akan diskusi, agar nanti diskusi itu terus akan bergulir. Kemudian kalau mahasiswa arsitektur, nah itu semua ada di desain mereka semua, nanti akan dikomunikasikan oleh para mahasiswa tiap kelompok, nanti akan disosialisasikan di tempat masing-masing. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini kalau di Muhammadiyah itu kan dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu selalu meminta data untuk ini bagaimana sih sebenarnya cabang Muhammadiyah ini sekarang kondisinya seperti apa, jumlahnya berapa, kriterianya seperti apa, apakah cabangnya itu, rantingnya itu, masjidnya itu memenuhi kriteria unggul, ataukah hijau, ataukah kuning, atau merah, atau abu-abu, atau hitam. Nah, begitu kan? Ya kan? Gitu. Itu kan kerja besar. Nggak bisa cuman 1-2 orang dan sekali waktu. Nggak bisa. Itu harus kita semua yang mendukung. Dan perlu banyak dukungan. Dukungan dari semua pihak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kami koordinasikan. Jadi ini data yang telah kami punya, misalnya begini. Kalau di kami itu para pegawai Universitas Aisyah Yogyakarta itu sudah kami petakan tiap cabang. Ini yang tinggal di misalnya di kota Yogyakarta, yang terutama di SDIY. Di kota Yogyakarta itu di mana? Ya, kemudian di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, itu di cabang mana, kelurahan mana. Itu kami ada datanya, jadi dosen itu misalnya program studinya apa, nomor HP-nya apa, alamat lengkapnya itu di mana, kemudian kelurahannya, kelurahannya mana, begitu ya. Itu sampai demikian, karena saya tutup untuk keamanan data. Kira-kira begitu ya. Sehingga kami memang harus terus metani ini, terus merawat ini. Tahun 2022 kami waktu itu sebelum muktamar Pak ya, waktu itu kami mengumpulkan 100 PCM PCA se-DIY yang ada pegawai Unisa tinggal. Nah, kira-kira begitu. Nah, dan bagi pegawai setiap tahun kami itu selalu melaporkan, jadi wajib melaporkan kinerja kami di persyarikatan. Keaktifan kami di persyarikatan itu seperti apa. Nah, maka itu kan mestinya tumbuh nemu tutup gitu kan. Ini biar nyambung gitu loh. Jadi bagaimana kita mewujudkan ya bermuhammadiyah beraisyah itu dengan gembira sing penak iki kepiye gitu loh, yang enak buat kita semua itu yang kayak gimana, itu kan perlu dikomunikasikan bersama. Nah, itu dicari jalan-jalan yang kira-kira yang memungkinkan ki kepiye gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Nah, adapun data PCA tahun 2227 dan domisili pegawai Unisa ini kami buat seperti ini Bapak Ibu dan para mahasiswa. Jadi ini ada kota ya, ada kota Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ini kami petakan pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, kemudian alamatnya itu di mana, telepon kantor, alamat email, nama ketua PCA, nomor WhatsApp, kemudian sekretarisnya siapa, nomor WhatsApp siapa, jumlah ranting ya PRA secabang itu berapa, nama PRA-nya apa, kemudian nama pegawai Unisa yang tinggal di situ siapa. Ini kami petakan begitu. Jadi yang kuning-kuning ini yang ada pegawai Unisa tinggal di situ. Kalau yang putih berarti dia nggak ada. Nah, begitu. Kemudian untuk saat ini mata kuliah Islam dan IPTEK itu kami koordinasikan dengan akademik. Ini ada 28 kelas yang mengambil mata kuliah Islam dan IPTEK. Sehingga kami kemarin itu membagi ini semua. Ini diberi satu kelas, satu PCA.
biar semua kebagian. Adapun yang kelas yang kami ampu kebetulan ada 3, kebidanan, S1 kebidanan, D3 radiologi, dan FST. FST itu terdiri dari 3 prodi. Ada arsitektur, teknologi informasi, dan bioteknologi. Maka hanya kelas-kelas itu yang kami sempat diskusi sejak awal dan kami membreakdown sampai ke ranting gitu ya. Kalau di FST itu sampai ke takmir masjid ya. Mempersiapkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau dari mahasiswa kami merekap, kalau yang radiologi kebetulan ini kami udah sampai merekap keseluruhan kelompok ya. Maka tadi emang ada kelompok yang belum genap, ya sudah kalau nggak nyampe, nggak nutut, ya sudah pokoknya sementara itu dulu. Yang penting udah jelas. Kemudian ini kemarin di awal perkuliahan kami meminjamkan kepada mahasiswa ini buku yang udah ada jelas Pak, pegangannya kan ini yang udah dibuat oleh Muhammadiyah gitu ya. Memakmurkan Masjid Muhammadiyah sehingga biar mereka udah cari di situ aja. Kamu mau ngapain, kamu silakan cari dasarnya di situ, silahkan. Nah, begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk menanggapi gitu ya. Oh ya, luaran proyek ini ada 3. Info dari Pak Iwan begitu ya. Yang pertama itu adalah poster, mereka bikin poster acara kegiatan apa gitu ya, itu poster, kemudian makalah ilmiah. Itu kemudian yang ketiga itu luaran proyeknya adalah video kegiatan. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, baik ngaco maupun ditulis di chat. Oh ya, Bapak Ibu mohon mengisi daftar presensi yang kami berikan ya, agar terrekod kehadiran Bapak Ibu dan para mahasiswa semua. Monggo kami persilakan, mungkin ada yang bertanya. Ustadz Haris? Iya, saya ingin menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Saya bisa jadi mendengar karena tadi sore baru datang mahasiswanya itu ke tempat saya. Iya. Jadi cerita gitu kan. Ya saya awalnya bingung ini gimana, terus cerita bahwa tadi untuk radioterapi ya kan, untuk anak 3 sampai 5 tahun. Sampai kan kalau untuk anak sampai 5 tahun ini berarti kan ibu-ibu muda. Nah ini larinya adalah ke kegiatan yang ada di PRA. Untuk ada istri saya bilang ini nanti bisa dihubungkan dengan Wijayanti karena kalau bapak-bapak biasanya tentang hal kayak ini kan nggak terlalu aware kalau di usia 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, hanya tadi kita diskusi untuk kita carikan waktu yang tepat untuk anak-anak ini mahasiswa bisa presentasi. Gitu Bu ya. Tapi saya terus terang ini sesuatu yang bagus, positif, dan saya juga tadi saya motivasi anak 2 tadi yang datang ke rumah saya bahwa dalam perkuliahan itu ada 2 hal. Akademi itu dikejar, tapi kegiatan seperti harus ikut aktif. Karena di dunia kerja itu nanti, setelah kita lulus dari kuliah, orang-orang yang hanya akademinya tok yang dia kuasai, biasanya akan kesulitan saat berhubungan dengan masyarakat maupun dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau kalian dari sekarang sudah aktif dalam kegiatan seperti ini, ya kan, nah insya Allah besok lulus dari kampus itu akan betul-betul sudah langsung bisa menangkap peluang. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Karena banyak orang lulus dari kuliah itu bingung, aku harus ngopo gitu kan, karena memang tidak terbentuk dalam dirinya karakter orang yang proaktif. Nah, insya Allah ini bisa menjadi progres jangka panjang yang bagus Bu, untuk Unisa dan terutama juga bagi mahasiswanya supaya bisa lebih banyak punya peran. Karena hari ini kan ya tadi apa yang disampaikan Bu Yun itu benar, anak-anak generasi Z kan memang hanya sekedar modalnya yang instan. Nah, tapi dengan adanya turun ke lapangan, dia akan tahu ya bagaimana situasi yang dihadapi antara di bangku kuliah dengan yang harus dihadapi di masyarakat. Jadi, itu Bu salah satu masukan saya. Kemudian, ya, tambahan juga gini Bu, ini juga untuk koreksi, yang WA saya itu kan di status WA-nya tidak ada gambarnya sama sekali. Saya jadi bingung ini yang WA saya ini siapa gitu ya. Jadi saya mohon kalau ada orang yang WA mahasiswa itu
cantumkanlah foto jenengan di WA jenengan. Jadi kalau tidak ada fotonya, ini yang menghubungi saya siapa? Ini mahasiswa atau bukan? Dari mana? Karena sekarang kan banyak hal-hal yang non sewu, kejahatan itu kan kadang-kala tidak mencantumkan foto gitu. Nah, ini mohon siapapun yang menghubungi orang lain, apalagi mengatasnamakan kampus, alangkah baiknya pasanglah foto kalian, gitu. Foto yang nampak secara wajah, supaya kita itu tahu ini laki-laki atau perempuan yang menghubungi saya, gitu kan, Ya, gitu loh. Kalau cuma nama kan kita nggak ngerti. Jadi pada saat ya, itu, supaya ya tadi betul, karena memang progres ini kan baru dimulai ya, ada hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah kita siap mendukung, Bu. Gitu. Ya, siap. ya, Alhamdulillah, matur sangat Ustadz Haris. Nggih. sami-sami, Jadi Bu. dia baru aja saya pulang dari rapat LTC RPM, terus mahasiswa BA itu, Bu ini saya udah dari rumah Ustadz Haris, kemudian ada ibu juga. Terus ini koordinasi sama Blina, saya mikir, oh saya rasa nggak pikir juga, bagaimana lagi gitu ya. Oke gitu, jadi maksud saya nanti gini aja Pak, ya Heeh. monggo lah nanti di mana itu akan ditempatkan, tapi kira-kira pelaksanaannya minggu ini atau minggu depan ini gitu loh. Kalau tanggal 5 itu kelamaan. Oh, Mereka kelamaan. Oh, udah ya. mereka udah masuk UAS, nanti udah beda lagi. Kami nggak kesulitan nanti untuk menggondeli itu Oke, buntutnya Bu. Ya, repot nanti itu. nanti saya kabari lagi, Bu, ya. Plus Heeh, dimanapun ya. aja nggak apa-apa, di mana yang ada pertemuan lah gitu ya. Tapi yang Heeh, jelas ini baik. nanti ada di bawah koordinasi ranting Muhammadiyah Banyuraden. Kira-kira begitu, Siap, Ustaz. siap. Ya, Bu. Nanti Oke. tak Ya, rapatkan dan waktu kepada nih teman. para mahasiswa juga mendengar bagaimana masukan dari Ustadz Haris ya. Heeh. Perlunya kalian menempelkan foto. Itu memang udah kami infokan para mahasiswa emang anak-anak milenial ya begitu ya. Betul, ya. Karena Betul. pasang fotonya foto apa? Bukan foto dirinya, macam-macam gitu ya. Iya. Kira-kira begitu. Ya, betul, supaya Nggih, ingin Bu. foto orangnya. Ya, nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan boleh dituliskan di chat Zoom atau mau ngacung juga boleh. Nggih. Monggo Pak Komar. Assalamualaikum. Nggih, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Kami dari Pakem, Bu. Oh ya, Dari Muhammadiyah pimpinan Senior. cabang Muhammadiyah Pakem. Ini Siap. kebetulan ada Muhammadiyah Senior School Ya, di Pakem. ya. Kemarin sudah dijadwalkan nanti tanggal 21 Juni Oh ya. tahun 2025 itu Ya. nanti terkait dengan kanker payudara, Ya. kanker payudara. Nanti kemarin sudah ada 6 mahasiswa yang nanti akan hadir bersama-sama peserta MSS di Pakem ya. Hari Sabtu yang akan datang, Bu. Yeah. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan Siap. baik. Mengapresiasi yang luar biasa untuk UNISA karena ini pintu pertama untuk bagaimana mahasiswa bisa langsung berkiprah di masyarakat. Nggih, matur nuwun. nggih, Assalamualaikum matur nuwun. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Komarudin. Jadi untuk yang hadir di MSS itu memang kami tempatkan satu kelompok. Kemarin Bu, 2 kelompok, enggak bisa, saya bilang gitu tadi pagi ini. Enggak bisa, 2, saya bilang gitu. Bu, ini enggak 2, saya bilang gitu. Jadi mohon maaf, jadi hanya satu kelompok yang kami tempatkan di situ. Ini dalam rangka pemerataan, gitu ya. Jadi ya itu tadi biar semuanya kebagian gitu kan ya. Ranting-ranting Muhammadiyah Aisyah itu kan banyak. Nanti kalau hanya di satu tempat itu kan mesak ke yang lain. Oh nggon aku ora diparani begitu loh. Kami kan nggak enak ya. Dan untuk para mahasiswa ini kami juga ingin melatih mereka untuk mandiri. Nanti kalau mereka kumpul jadi satu nih, udur, aku piye ya gitu ya. Kami memang melakukan itu dengan penuh kesadaran, kira-kira begitu, karena kami mengenali ya begitulah mahasiswa gitu ya. Matur nuwun sangat Pak Komarudin nggih. Baik. Ya, baik. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Kami persilakan. Ini usulan aja, Bu, usulan. Mudah-mudahan nanti berlanjut lah kerjasama ini, mudah-mudahan berlanjut sehingga nanti
secara terus-menerus. Nanti ada mahasiswa yang langsung terjun di PCA, PCM, PRA, PRM gitu, sehingga nanti kerjasama yang saling menguntungkan nanti Ya, bisa betul-betul siap. terjalin dan Amin. Unisa juga semakin maju, Amin. pesat, Amin. kemudian juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Amin. 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 Sami-sami Pak Komarudin. Ya. Baik, mahasiswa, ada pertanyaan kah dari mahasiswa? Mbak Meva, Mas Soleh, Mbak Yukri? Terima kasih Mbak Yukri. Ini kami perkenalkan Bapak Ibu PJ kelas di kelas FST itu Mbak Yukri Andriani. Mana? Apakah bisa buka kamera? Ini Mbak Yukri itu PJ kelas Teknologi Informasi. Nah, ini dia Mbak Yukri. Suaranya belum masuk. Sudah masuk Ibu? Sudah. Oke, mungkin Mbak Yukri mau ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Biar kenal nih sama bapak-bapak. Belum ada Ibu. Oke, belum ada. Ini belum ada ya. Sudah jelas ya? Sudah. Besok mau ngapain? Baik. Ini jadi Mbak Yukri ini alhamdulillah kemarin responsif ya. Jadi saya lihat kami kirimkan Google Form ini Pak. Ya ini harus dikirimkan, harus diisi. Ya itu tadi saya banyak bertanya di situ. Karena kalau saya bertanyanya di kelas habis waktunya. Maka saya kirimkan Google Form saja. Aku harus mereka isi gitu ya. Karena sekarang kan zaman kemajuan teknologi. Jadi thank you so much Mbak Yukri Andriani Asuti. Bantuannya, kerjasamanya. Ya. Kemudian PJ di kelas bioteknologi adalah Mbak Derta dan Mbak Lintang. Hadir Ibu. Mana dia? Mana? Halo Mbak Lintang dan juga Mas Soleh. Nah, terima kasih kepada Mbak Lintang yang telah membantu ya untuk penyusunan lampiran. Dan juga Mas Soleh, mungkin Mas Soleh ada tanggapan, kami persilakan. Jadi Mas Soleh ini PJ kelas arsitektur Pak. Dan Mas Soleh ini juga aktif di Ranting Muhammadiyah, iya Mas ya? Ranting dan cabang juga Bu Gamping. Cabang Muhammadiyah juga gitu lah. Nah ini PCPM. kita diskusi di kelas juga sejak pertemuan awal ya Mas ya. Nah, tolong Mas Soleh mungkin memberikan tanggapan sedikit gitu. Terkait dengan pesan tadi juga terima kasih masukan bagi kami semuanya untuk lebih variatif dan juga lebih personal kepada bapak-bapak ibu-ibu yang yang kami hubungi. Dan juga kalau berkaitan dengan struktural, kadang-kadang kami juga belum tahu ketua bahwa bapak A atau ibu A itu ketua ranting atau ketua cabang atau sekretaris, kami belum tahu. Jadi nanti mohon bimbingannya juga seperti itu. Matur nuwun Bu Lina, Ustadz Haris dan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu mitra Unisa? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan ini karena kita undangnya sampai jam 8.30, tapi ini sudah sampai jam 9 ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri nggih. Baik. Bapak Ibu dan para mahasiswa semua, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, tanggapannya ya, yang luar biasa dan itu membombong hati kami gitu ya. Kami senang, jadi kami derek titip mahasiswa kami untuk melakukan penyuluhan di tempat Bapak Ibu, baik itu di masjid maupun di Ranting Aisyah, Ranting Muhammadiyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin end meeting nggih. Iya, Bu.